Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenal hakikat manusia dan pendidikan. Ciri-ciri sifat manusia. Ciri-ciri sifat manusia ada 4. Yang pertama, rasionalitas. Yang kedua, emosionalitas. Dan yang ketiga, sosialitas. Yang keempat, kreativitas. Untuk sifat manusia yang pertama, manusia rasionalitas. Manusia dapat bernalar, berpikir kritis, dan memecahkan masalah yang rumit. Yang kedua, emosionalitas. Emosi secara signifikan mempengaruhi pengalaman dan keputusan manusia. Yang ketiga, sosialitas. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, bergantung pada hubungan dan komunitas untuk pertumbuhan dan dukungan. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas adalah sifat manusia yang melibatkan kemampuan untuk menciptakan, berinovasi, dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Atribut yang menentukan kemanusiaan. Kesadaran akan diri dan lingkungan sekitar merupakan hal yang penting bagi keberadaan manusia. Kewenangan moral. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah dan membuat keputusan yang etis. Bahasa. Kemampuan untuk berkomunikasi, ide, dan emosi yang melalui bahasa merupakan hal bagi manusia. Kemampuan beradaptasi. Manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan yang beragam, menunjukkan ketahanan dan keterampilan bertahan hidup. Ontologi pendidikan. Tantangan dalam ontologi pendidikan. Memahami ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan menyelidiki sifat dasar dan struktur realitas pendidikan. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ada dalam konteks pendidikan dan bagaimana kita memahami eksistensinya. Tantangan dalam ontologi pendidikan. Definisi dan bahasa. Kesulitan dalam mendefinisikan batas-batas pendidikan. Epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dan ruang lingkup pengetahuan dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Aspek utama epistemologi pendidikan. Yang pertama, aspek. Yang kedua, sumber pengetahuan. Yang ketiga, metode pengajaran. Yang keempat, validitas pembatasan pengetahuan. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, peran guru. Aksiologi pendidikan. Nilai dalam pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika pada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk menghargai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Etika dalam praktik pendidikan. Guru harus mempraktikkan etika profesional dalam interaksi mereka dengan siswa. Memastikan bahwa proses pendidikan dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi manusia. Tujuan etis pendidikan. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif untuk semua siswa. Mendorong siswa untuk berkontribusi positif pada masyarakat dengan nilai-nilai yang telah dipelajari.
Integrasi nilai dalam kurikulum. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada siswa. Mengintegrasikan pembelajaran nilai dalam setiap mata pelajaran dan pembentukan karakter yang holistik. Klasifikasi tujuan pendidikan. Tujuan kognitifnya memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Tujuan efektif. Tujuan efektifnya mengembangkan sikap positif terhadap belajar, menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika. Tujuan psikomotoriknya mengembangkan keterampilan praktis dan teknis, meningkatkan koordinasi fisik dan motorik. Tujuan sosialnya mempromosikan kerjasama dan kolaborasi, mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tujuan pribadinya mendorong pengembangan diri dan meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.